tekan, tepi serat tekan terhadap titik berat dari tulangan ya, karena ini ada tulangannya adalah lingkaran maka berarti di setengahnya. Jadi D ini adalah titik dari tepi tekan ya, ini ingat-ingat tepi tekan gitu ya. Anjir sulit ya, tepi tekan gitu ya. Ini di sini. Oke. Sekarang logika selanjutnya adalah ini adalah potongan melintang gitu ya. Ini adalah potongan melintang. Kita lihat dari suatu bentuk balok yang panjangnya hampir sekian meter dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika kita punya beton dan dia punya tulangan dan beton, sebetulnya kita sedang berlogika. Kenapa beton itu ada agregat dan ada tulangannya? Yang bisa kita ketahui adalah ketika beton itu dari uji BB ya, teman-teman sudah tahu beton itu mampu untuk menerima gaya tekan ya, gaya tekan yang baik, tapi baja tidak bisa punya gaya tekan yang baik sebaik beton, dan baja itu punya gaya tarik lebih besar daripada beton. Nah untuk itu makanya dia combine untuk supaya bisa memberikan gaya tarik dan gaya tekan yang baik. Nah sekarang kita coba bergeser ke atas. Nah gaya tekan itu bisa diasumsikan, bisa kita lihat sebagai bentuk dari penahanan momen, gitu ya. Karena momen itu nanti gambarnya di sini, ini ada beton gitu ya, ada beton, terus ada P-nya di sini, maka nanti dia akan melendut. Nah ini ya, ketika dia melendut ini disebutlah dia mengalami tekan. Nah, sedangkan tekanan tarik, tekanan geser itu adalah SFD, ya. Satuannya adalah Newton. Kalau BM satuannya apa teman-teman? Newton meter atau Newton milimeter atau MPa gitu ya. Oh kok MPa, Newton milimeter. Salah. Nah, ketika dia mengalami geser, maka ketika dia mengalami geser, beton tidak bisa menerima geser lebih baik daripada baja karena beton bersifat beton bersifat ketat, sehingga ketika dia terjadi gaya tarik maka dia akan cepat runtuh dibanding dengan dia nanti bisa renggang gitu ya. Nah, kalau dia beton ini dikombin dengan di atasnya beton di bawahnya tulangan, asumsinya adalah ketika dikasih teman-teman tahu tahu balok di hanggar atau balok di ruang kelas teman-teman itu kan pasti menerima beban dari atas. Yang menerima beban dari atas itu harusnya beton dulu, karena beton itu mengalami gaya tekan. Yang pertama, gaya tekan itu didistribusikan kepada tulangan sehingga tulangannya bisa melendut ke bawah. Dan itulah dinamakan sebagai gaya geser karena akibat dari gaya tekan dari atas itu. Gitu ya. Nah, kenapa harus mengasumsikan baja tulangan itu harus melendut? Karena ketika beton itunya sudah getas dan baja tulangannya itu juga getas, maka dia akan runtuh. Sehingga terjadi ketika gempa itu, ketika terjadi kerusakan atau crack gitu ya, itu semuanya hancur. Itu tidak boleh. Maka harus diberikan space atau spare time supaya bajanya itu bisa melengkung terlebih dahulu sehingga punya waktu untuk menyelamatkan diri. Ini logika simpelnya ketika ada gempa gitu ya, ketika beton itu hancur. Gitu ya. Bayangkan kalau semuanya itu beton itu nggak ada bajanya, maka ya semuanya ketika terkena gaya tekan ya hancur-hancur saja karena dia ketas gitu ya. Tapi kalau ada baja bisa menahan dulu tentu supaya tidak runtuh sehingga masih bisa menahan strukturnya, tidak hancur gitu ya. Nah itu ya monggo, itu logika tulangan dan ada betonnya. Lanjut. Ketika kita bilang terkait dengan gaya tekan dan gaya tarik gitu ya, kalau kita bilang gaya pasti satuannya Newton gitu ya, Newton. Nah dari baja tulangan ini saya coba gambar dengan warna hijau ya, ini hijau. Dari baja tulangan ini dia akan menghasilkan gaya namanya TS ya, tension gitu ya. Tension of S itu apa kalau tulangan tuh? Apa? Steel. Nah, TS itu namanya tension of steel. Halo. Hah? Siapa cowok? Siapa kau? Dia polisi bulan bintang, cowok. Hai. Siapa kau? Siapa cowok itu? Si buta dari gua hantu. Hah? Aduh, emang ada saja dunia ini kayak ya tension of steel lah.
TS itu kalau teman-teman bayangkan kan, teman-teman coba bayangkan, ini kan potongan melintang. Kalau TS-nya ke arah kanan, sebetulnya dia arahnya ke arah kita, menghadap ke kita, gitu ya. Paham ya? Tahu ya? Bisa membayangkan kalau potongan melintang itu bentuknya seperti itu, TS-nya itu ke arah kita. Dan CC itu arahnya adalah menekan ke arah dalam, gitu ya. Oke, saya coba aku tak hide screen dulu. Tak hide screen, teman-teman perhatikan tangan saya gitu ya. Yo, Mas Brody, makan dulu. Yang pusing-pusing ya. Ini potongan melintang ya, potongan melintang. Ketika baja itu ke sana, ketika ada baja 3 tadi di sini titik, sebetulnya TS itu arahnya ke arah kita, ke arah kolom. Ya, ke arah kolom. Dan beton itu punya juga CC namanya. CC itu adalah C itu apa, Cuk? Compress of concrete ya, compression of concrete. Jadi ke arah sana. Yang satunya narik ke sini, yang satunya ngepres ke sana. Bedanya enggak? Nah, sekarang gue nggak tahu ya paham atau enggak ya. Yang penting ini. Aku masih presenting ya, Cuk? Masih presenting ngapain begini-begini tadi kelihatan ya, Cuk. Oke ya. Kelihatan apa juga. Oke ya. Itu dia kompres ke sana, es ke sini. Karena gini, sekarang kita coba lihat gambar dari tanya ini ya. Ketika terjadi P, ini kan tanpa potongan memanjang gitu ya. Ketika terjadi P, maka dia akan melendut kan. Ketika dia melendut, artinya ukuran dari beton itu dia akan mengecil di area yang atas ini. Ya kan? Ini ya kan dia akan mengecil. Oke, sehingga arah compress of konkretnya dia akan ke arah masuk, ke arah keluar sendi, tapi dia masuk ke kiri. Sedangkan tulangannya dia akan memanjang, ya di bagian tarik dia akan memanjang, gini ya, plus TS-nya ke arah sana. Oke ya, ini arah TS, ini arah CC, masuk dan keluar lah. Kalau kita masih ingat dalam mekanika struktur 1 gitu ya, ketika kita melihat beam atau simple beam gitu ya, kita metode equilibrium. Ya, metode equilibrium adalah TS itu sama dengan CC. Ya, jadi arah gaya tarik dari baja itu harus sama dengan gaya tekan dari beton konkretnya itu sendiri, sehingga digambarkan dengan demikian, TS ke arah kanan dan CC ke arah kiri. Sampai situ saya diam dulu, silakan teman-teman ada yang bertanya atau tidak. Buka. Ini stop screen gimana, Cok? Oh, itu balik ke Google Meet-nya. Langsung. Iya, balik ke Google Meet-nya terus di bawah sharing. Saya stop sharing dulu. Ya, silakan. Saya menunggu pertanyaan dulu sebelum ke arah lanjutan, karena lanjutannya pasti sedikit lebih kompleks ya, tapi teman-teman saya pengen logikanya sudah paham dulu, apa itu tension, apa itu kompres, dan arah-arahnya kemana dulu, sehingga dia nanti tahu ya kenapa tadi saya bilang TS sama dengan CC gitu ya. Nah, mungkin sebagai uji coba saja, karena saya kalau tadi saya jelaskan masih belum paham, saya jelaskan ulang. Kalau 2 kali nggak paham, saya live gitu aja. Yo mang. Nah, sekarang saya bertanya kepada Christopher. Wah, udah nggak pasti, ini pasti nggak ini. Saya dia main ML ya di sebelah saya ya. Saya tanya secara acak saja. Hanifah Rahma. Halo Hanifah. Nggak usah open cam, open mic aja. Halo Mas. Oke, Fah, tolong jelaskan Fah, kenapa TS ke arah situ, CC ke arah situ Fah. Kamu boleh open cam, boleh tunjukin tangannya Fah. Open cam. Kamu boleh open cam, tunjukin tangannya. Siapa namanya? Hanifah Rahma. Bentar Mas, apa nggak coba punya Mas? Ya bebas, kamu mau jelasin seperti apa, coba. Kalau nggak paham, bilang nggak paham ya. Tak coba tunjuk orang lagi yang lain. Atau kecepatan dan sebagainya. Kalau yang TS itu arahnya itu ke arah kolom. Kalau yang CC itu ke arah baloknya yang Oke, TS itu singkatannya apa? tension of Teknik sipil. Solid. Kalau CC singkatannya? compress of. Mantap, compress of. Nah, kenapa CC arahnya ke dalam? Misalnya kan tekan ke dalam. Ini mikrofonnya nyala nggak sih? Oke, tekan berarti mengurangi dimensi yang di atas toh, berarti dia masuk kan gitu toh. Iya. Kalau TS keluar.
Iya. Kalau kita katakan sebagai apa namanya metode equilibrium, artinya apakah TS sama dengan CC? Gimana Mas? Kalau kita pakai konsep equilibrium ke titik keseimbangan gitu ya. Kalau beton itu tidak punya titik keseimbangan, maksudnya di sebelah kalau misalnya konkretnya lebih gede atau mungkin TS-nya lebih gede, nanti kan dia tidak menemukan apa garis netralnya beton itu gitu ya. Maka apakah boleh saya mengatakan bahwa TS sama dengan CC? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Ya kalau nggak seimbang ya gagal nggak sih satunya. Oh, siap. Oke, berarti lanjut untuk kalau nggak seimbang gagal. Ya wes lah. Oke, siap. Terima kasih Hanifah Rama. Berarti ini sudah masuk ya untuk step pertama. Teman-teman semuanya, silakan di turn off kan lagi. Hanifah, saya akan share screen lagi. Cowoknya dong. Ya, habis ini. Oke ya, ini sudah ya. Oke, sekarang kita masuk ke rumusnya. Ke rumusnya dulu ya. Ya, namanya aja gaya, berarti dia punya satuan. Oke ya, satuannya kalau gaya itu Newton. Ya, Newton berarti gaya tekan dan gaya tarik itu satuannya adalah Newton. Sekarang kita lihat, kalau TS itu gaya, maka dia harus apa namanya? Cuk, lu rapat apa, Cuk? Rapat apa lu? Ada ke sana, Cuk. Ya lu cari untuk lain tuh boleh. Atau tarik bentar taruh sono kan bisa. Gak apa-apa, cabut dulu. Sorry ya. Aman. Sorry ya. Oke, sorry ada gangguan. Nah, kalau TS itu adalah gaya atau tension of soil gitu soil, tension gitu ya, maka dia harus punya simbol Newton. Nah, gimana caranya mendapatkan Newton itu? Newton itu didapatkan dari perkalian antara AS dengan FY. AS itu adalah luasan dari stilnya. Ya, luasan dari stilnya ini ya, saya taruh 3 di bawah ini. Luasan lingkaran itu kan 1/4 PD kuadrat. Teman-teman sudah tahu, kalau enggak tahu berarti nggak lulus UN. Oke ya, 1/4 PD kuadrat. Sedangkan FY ini adalah mutu baja, ya, mutu dari stilnya tersendiri. FY itu mutu baja, kalau teman-teman tahu di BB dulu pasti sudah pernah, mutu baja adalah MPa. Sedangkan MPa itu kalau kita konversi adalah Newton per milimeter persegi. Nah, ketika ketika TS sama dengan AS kali F, di sini timbullah AS adalah milimeter persegi dikalikan dengan Newton per milimeter persegi. Maka dia bisa dicoret-coret sehingga dia hasilnya adalah Newton. Oke, paham? Jadi TS itu bukan rumus gitu ya, tapi dia melihat itu loh di situ. Kalau dia gaya berarti ada item apa yang bisa dikali-kalikan sehingga mendapatkan TS gitu ya. Oke, sampai situ dulu. Saya cut lagi. Saya ingin tanya lagi. Pelan-pelan saja. Oke. Saya tanya kepada yang cowok sekarang. Kemal, halo Kemal. Namamu hampir sama dengan aku. Kemal Palupi. Kemal Palupi. Kemal, halo Kemal. Cek. Berapa milimeter ya kemarin Mas? Halo Mal. Iya Mas. Oke. Mal, gaya itu satuannya apa Mal? Gaya Newton per Gaya itu apa Mal? yang FY tadi Mas ya? Gaya Yang itu apa FY gaya? tadi. FY itu apa? FY itu gambar susunan yang paling atas itu apa ya tadi ya? nanti itu ditempel FY itu mutu baja. Oh iya, mutu baja. Mutu baja. Kalau gaya satuannya apa? Gaya satuannya Newton. terus nomor ke belakang nomor terakhir misalkan nomor 100 misalkan. Nah, itu. Ini terdengar suara orang ngomong nggak? Nah, terus tiang ini. Dengar? Dengar Mas. Oke. Ada tiang besi itu. Oke. Buat apa? Kalau Newton, kalau T rumusnya apa ya? AS kali FY. Nah, AS itu apa? AS itu luas besi. Luas besi menampang. Misal aku punya tiga baja tulangan di situ, berarti AS-nya rumusnya apa? AS rumusnya 1/4 PD kuadrat. Kalau aku punya 3 tulangan berarti? 3/4 PD kuadrat. Oke, siap. Oke, thank you. Kemal. Oke Mas.
Oke, sekarang kita menuju ke lanjutannya. Sekarang kita bilang CC, compress of concrete-nya. Oke. Ini teman-teman harus ketahui dulu bahwa dalam beton itu punya namanya F aksensi ya. F aksensi itu adalah mutu dari beton. Mutu dari beton itu satuannya adalah MPa, namanya mutu gitu ya. Kalau mutu berarti MPa. Mutu baja, mutu beton MPa, Newton per milimeter persegi, karena pengujiannya adalah ada gaya terus ditempelkan pada permukaan suatu beton gitu ya. Jadi Newton per milimeter persegi. Nah, sama juga. FC itu apa? Kubus. Jadi kayak gini di bawahnya nggak ada proses apa namanya cicilnya. Nah, jadi pada saat setelah gue di ini yang dapat di atas itu lagi. Oh ya, ini ada tambahan lagi ya. Jadi F aksensi itu apa bedanya F aksensi sama FC gitu ya. F aksensi itu tanda kutip ini menandakan ini adalah tekan, dan tanpa aksen ini menandakan tarik. Jadi beton itu juga punya apa kayak tariknya ya, kayak tariknya mutu tariknya istilah, tapi lebih besar mutu beton tapi lewat kuat tekannya. Nah, oke ya, F aksensi ini satuannya adalah MPa. Nah, sekarang tak berikan problem di lapangan. Oke, sekarang Anda sebagai teknik sipil dan saya pun juga sebagai teknik sipil yang belum lulus gitu ya. Kita punya asumsi untuk mengecor suatu bangunan itu dengan mutu beton 25 MPa. Tapi tanya, apakah di lapangan itu benar-benar beton itu 25 MPa atau tidak? Nah, ini kita diskusi sore aja. Nah, diskusi. Irfan Aji, halo Bopung. Bopungnya lo bopung. Pung, Asik ya. bukan yang paten. Kalau kita punya rencana nih mau punya bangun gedung TILC gitu ya, bangun TILC itu 25 MPa. Kamu yakin nggak kalau di lapangan itu pasti betul 25 MPa? Enggak, Mas. Enggak. Kenapa enggak? Kalau menurutku sih dari loadingnya dari kolamnya itu kan berputar terus, mungkin bisa Oke, berarti artinya ada faktor reduksi atas mutu beton tersebut. ya. Oke, ada reduksi atas mutu beton tersebut. Kita keep jawaban Bopung. Sekarang kita coba melihat. Kita punya namanya beta. Beta ini adalah faktor reduksi dari mutu kuat beton. Nilai beta itu ada rumusnya sendiri. Saya nggak apa rumusnya ya, nanti dicari sendiri. Itu di awal-awal bab sudah ada rumus beta. Jadi beta itu adalah faktor reduksi kuat tekan beton. Karena berasumsi ketika di lapangan tuh nggak mungkin sesuai dengan apa yang direncanakan. Apalagi Bopung tadi sudah mungkin mengatakan ya, misal di mix gitu nanti ada berubah, nanti kalau dituang itu nanti ada yang jatuh lain sebagainya, ya itu menjadi faktor reduksi kekuatan. Oke, faktor reduksi kekuatan itu wajib hukumnya di dalam beton karena kita sudah menganalisis dengan upaya preventif, artinya pencegahan dengan apa ya, batas yang besar faktor tersebut. Maka dari itu ketika kita punya mutu beton F aksensi, maka kita harus kalikan dengan faktor reduksi. Jadi F aksensi dikalikan dengan beta itu menghasilkan F double aksensi. Semisal kamu punya F aksensi 25 MPa kalikan dengan betanya, jadinya 21,25. Artinya ini loh yang kita run nanti, kita yang akan hitung nanti bahwa sudah terjadi reduksi dan kita hitung. Paham logikanya ya? Kalau kita menghitung 25, kita menghitung di perhitungan 25, dan ketika nanti di lapangan ternyata ada 25, kita belum punya upaya untuk pencegahan itu hancur atau tidak. Tapi kalau kita sudah run yang 21,25 dan itu aman, artinya berarti gedung itu sudah bisa aman karena kita sudah memasukkan faktor reduksinya. Itu logika dari proses kita belajar ini ya untuk itu. Oke, itu terkait dengan beta.
Oke, sekarang coba tak hapus ini di sini. Paham ya apa beda F aksen C sama beda F double aksen C. Nah, lanjutnya adalah ketika kita melihat compression of apa namanya konkret ya, compression of concrete CC COC compression of concrete, dia bermain dalam satu kotak yang saya hijau-hijaukan ini ya, kelihatan ya. Ini ya, saya hijau-hijaukan ini ya. CC karena TS tadi adalah bermain dengan luasan dari steelnya, maka CC juga harus bermain luasan dengan konkretnya. Oke ya, kalau dia bermain luasan dengan konkretnya, maka di sini terlihat luasannya adalah sebesar ini dikali dengan beta, dikali dengan B. Oke, paham ya? Paham. Oke. Nah, kalau kita tinjau ulang tadi kelupaan, ketika beton itu tinggi garis netral itu yang disebut oleh Pak Hotma dengan disebut oleh siapapun namanya dengan YU. Nah, YU ini adalah tinggi garis netral sebelum terjadinya reduksi. Sebelum kita mereduksi atas seperti tadi. Jadi yang kita reduksi bukan hanya mutu betonnya juga ya, tapi juga dalam perhitungan ini sudah kita reduksi juga. Gitu ya. Nah, coba kita lihat rumus CC yang ada di bawah antum itu. Ya, ini yang saya hapus gitu ya. Ini tak highlight lagi. Ini rumus CC tersebut adalah CC sama dengan A kalikan B kalikan F double aksen C. Ya. Sedangkan A di sebelahnya itu tertulis beta kalikan YU. YU itu tinggi garis netral, sedangkan B beta adalah faktor reduksi. Artinya tinggi garis netral pun juga sudah direduksi supaya tidak sekian. Gitu ya. Nah, selain mereduksi garis netral, CC juga mereduksi kuat tekan beton dengan F double aksen C, sehingga bukan YU dikalikan dengan B, namun A atas sehingga CC sama dengan A kalikan B dikalikan dengan F double aksen C. CC itu adalah compression of concrete, dia satuannya Newton. A itu adalah tinggi garis netral yang sudah direduksi atau disebut dengan tinggi stress block, satuannya adalah milimeter. B adalah lebar dari betonnya sendiri milimeter, dan F double aksen C adalah Newton per milimeter persegi. Silakan antum coret sendiri. Dan ini kita bisa buktikan bahwa CC itu adalah satuannya Newton. Itu demikian untuk saat ini, sampai di pengertian atas tension dan pengertian atas kompres. Siapa cok anjing, ada yang moto gua tuh. Siapa yang ngirim? Tai. Oke, itu ya. Sekarang kita coba bertanya kepada adik-adik saya. Ada yang mau nanya enggak? Oh iya, sorry. Ada yang mau nanya enggak? Adrian Rafli mengirimkan rumus betane. Oh mantap, itu betanya sudah dikirimkan Rafli. Adrian ya, mantap, antum sangat ini cepat sekali ya. Itu 0,85 men sekian. Teguh. Halo Gu. Oke. Itu segitu ya untuk CC dan TS. Kalau nggak ada, coba saya tanya Alvina Masri NBW. Ya Mas. Halo Pina. Halo Mas. Halo. Nah, coba dong kasih tahu beta itu apa gitu. Gimana Mas, putus-putus? Putus. Belum juga Jadian aja belum udah putus. Aduh. Ulangi Mas, apa Mas tadi? Beta itu apa beta? Itu tuh saya. Beta itu reduksi dari betonnya. Faktor reduksi betonnya. Faktor reduksi ya. Rumusnya tadi dari kirim Adrian gitu ya. Oke, sekarang beton itu punya tinggi garis netral namanya YU kan.
ya YU. Terus dia juga punya compression of concrete. Coba buktikan kalau compression of concrete itu satuannya Newton. Gimana Mas? Coba Ulangi, Mas. buktikan Maaf, Mas. bahwa compression of concrete itu satuannya Newton. Kan A-nya itu satuannya milimeter, terus rumus ke apa? Kompres konkret itu kan A dikali B dikali F double aksen C. Nah, A-nya itu satuannya milimeter, terus B-nya juga satuannya milimeter, sama F double aksen C-nya itu satuannya Newton per milimeter persegi. Nah, dicoret-coret hasilnya Newton. Ya. A itu tinggi stress blocknya. Stress block itu apa kali apa atau gimana tuh? Gimana Mas? A itu apa? A? Oh, A Tinggi kali. stress blocknya. Tinggi stress blocknya. Ya itu dapatnya dari mana? Beta dikali YU. Oh, YU itu apa? YU itu tadi apa? Tinggi dari stress block. Lu psikologi. YU. YO kuadrat dibaca Mas Tiolang. Oke, thank you Alvina, thank you. Ini di sini sedang terjadi kerusuhan 2 Mei ya di sini. Saya tidak sanggup menahan. Tolong rokok dong, Pak. Rokok gua, Pak, kasih, Pak. Oke, thank you Alvina. Sampai situ saya kira teman-teman semua sudah paham. Sekarang saya lanjutkan lagi. Ini nggak ada yang nanya, Cok. Nggak ada yang nanya. I'm here for you. Si fibernya itu pasti Oke, acak gitu nanti. Kalau dia acak gitu. Jelasin yang asumsi. yang pengulangan dan tulangan itu. Oh iya itu. Betul kan? Oh, ini kan masih belum. Palong. Berarti kalau udah selesai. Oke ya, teman-teman, saya kira sudah sampai tadi. Nah, sudah tahu apa itu garis netral, apa itu CC, apa itu TS. Oke, sekarang saya lanjut ke tahap yang paling menentukan. Tahap yang paling menentukan itu ada pada asumsi kita. Ya, kita punya di sini, kalau saya besarkan ya teman-teman semuanya. Ini saya zoom ini 1500 kali mikroskop ini ya. Ini. Oke, coba untuk selamanya. Ini gimana cara buat warnanya, Cuk? Ini ya. Oke, saya buat warna merah ya. Ini kalau teman-teman tahu ada namanya epsilon S. Kalau epsilon itu kan kalau di fisika itu kan regangan. Ya, kalau tegangan itu apa? Tahu gini ya? Po ya. Ini tegangan. Oke. Tegangan sama regangan. Nah, di sini kita punya namanya epsilon S, artinya regangan of steel-nya. Epsilon of steel-nya. Sedangkan kita punya regangan beton yang sudah lewat dari pengujian, mungkin sudah disepakati adalah sebesar 0,003. Ini adalah fix value, bukan atau tidak bisa diubah lagi, gitu ya. Jadi ganggu lagi lah. Sedangkan epsilon S ini yang menjadi inersi. Harus ada beton dan harus ada tulangan, dan beton itu harus berada di atas dan tulangan itu harus berada di bawah. Asumsinya adalah beton bukan asumsi ya, beton menahan tekan dan tulangan menahan tarik. Oh, memang iya. Gitu ya. Lah, dalam regangan beton sudah diketahui nilainya 0,003, dan dalam regangan steelnya itu harus dicari dengan gambar ini ya, dicari dengan perbandingan segitiga ya. Oke, sebelum ke sana gini, kita harus mengasumsikan bahwa regangan Y itu adalah regangan beton, itu tidak leleh, sedangkan regangan S, regangan of steel,
itu harus leleh. Kenapa regangan baja itu harus leleh? Karena ketika dia tidak leleh, dia tidak akan nah, Jadi pada saat pengesan pertama asui jadi jangan dalam apa ya? Dalam grafik tahu ya, habis dari sini gitu ya, terus gini, terus dia putus gitu ya. Nah, ini kan masa-masa grafik ini kan di apa namanya, ini zona plastis gitu ya. Zona plastis itu adalah ketika dia diberikan beban, maka dia kan masih mengalami pertambahan panjang atau delta S. Nah, itu dia punya pertambahan panjang. Kami di sini dia sudah mengalami zona inelastis. Zona inelastis artinya dia ketika diberikan penambahan beban lain sebagainya, dia tidak bisa linier atas pertambahan beban tersebut. Jadi penambahan beban belum tentu panjangnya bisa sama seperti ketika di zona plastis tadi. Dan yang kita harapkan adalah ketika baja tulangan itu sudah mencapai pada titik ini, sudah mencapai pada zona plastis, diberi beban dia sudah melendut, asumsi kita adalah dia mencapai zona ini dan nanti dia akhirnya akan putus. Nah, necking ya, zona necking ini. Jadi apa? Leher ya. Langkung Henle, mantap. Langkung Henle. Ini tubulus contortus proximal, di sini tubulus contortus distal. Di sini ada glomerulus dan kapsula Bowman. Mantap. Sorry. Oke ya, lah. Kalau teman-teman semua itu baja, artinya ada spare waktu sebanyak necking ini untuk mencapai titik putus. Nah, ini yang kita cari sebetulnya. Kenapa ada baja tulangan dan kenapa tulangan itu harus leleh? Karena ketika dia leleh, dia berada pada masih pada fase ini, gitu ya, leleh. Kalau dia nggak leleh ya dia udah putus. Dikasih udah hancur. Itu dari saya penjelasan sari singkat aja ya, tapi secara detailnya mungkin ditanya pada Batara. Oke, Batara atau Karim nanti disampaikan. Kok belum gue stek ya? Tolol anjir. Oke ya. Oke. Ini coba saya hapus. Slow ya teman-teman semuanya. Oke, di sini kita sudah dapatkan apa itu tegangan leleh. Tegangan leleh itu adalah beban. Dia sudah leleh itu bahasanya apa ya? Kan gini, terus di sininya itu loh. Kan dia kan F kan, yield kan ya. Artinya tuh dengan penambahan beban, F tidak berubah. Atau gimana bahasanya ya? Itu tuh buat ini kan, toleransi ketika ini udah kelihatan nih secara fisik kalau baloknya tuh misal udah melempung, ya kan, dia udah elastis tuh. Nah, kenapa tadi diharapkan leleh? Ada sepersekian waktu untuk sebelum nantinya dia putus kan, atau necking itu kan. Nah, kalau misal tulangannya itu nggak leleh, ketika dia udah mencapai dengan kekuatannya itu langsung putus gitu. Jadi kan sampai pada yang lurus kedua kan, nggak sampai yang linear kedua. Nah itu ya itu itu kita sambil diskusi, jadi kita nggak satu arah. Nanti kalau ada teman-teman punya opsi silakan kita sampaikan bareng-bareng. Ya, itu asumsinya. Kenapa tegangan S dia harus leleh? Oke. Kalau tegangan di beton ini epsilon Y-nya ini dia tidak boleh leleh. Nah, karena ketika dia leleh artinya dia putus. Ya, karena dia getas, tidak seperti baja ya, dia punya daya tarik yang bagus gitu ya. Nah, ketika kita katakan ES, epsilon S itu diambil dari perbandingan segitiga. Perbandingan segitanya adalah kecil banding kecil, besar banding
besar itu ada di bawah sini. Nah, ini ya teman-teman semua. D min YU per YU kalikan 0,03. Oke, kalau teman-teman bingung, sekarang kita coba pelan-pelan. Teman-teman tadi udah tahu toh D itu apa kan? D itu kan di sini teman-teman, tinggi syarat ini. Sedangkan YU itu di sini. Ya. Kalau teman-teman cari epsilon S di sini, berarti kan kecil dibanding gede, kecil dibanding gede. Artinya D min YU itu dari sini ke sini per YU-nya ini dikalikan dengan 0,3. Ya, jadi ini cuma perbandingan segitiga saja untuk menentukan nilai epsilon S. Jadi epsilon S itu tidak ada di tabel, tapi berdasarkan dari perbandingan dari nilai D atau jarak dari tepi tekan menuju titik berat dari titik pusatnya steel tadi, min YU garis equilibrium titik garis netralnya tadi per YU-nya dikalikan 0,03. Gitu ya, ini perbandingan segitiga saja sebetulnya. Didapatkan nilai epsilon dari atau steelnya. Oke. Nah, oke. Ini banding ini. Oke, jadi tinggal naik doang. Kalau bingung berarti kan ES per 0,003 sama dengan D min YU per YU. Paham ya? Oke, itu perbandingan segitiganya untuk mendapatkan nilai epsilon S gitu ya. Sehingga itu saya katakan lagi itu bukan rumus tapi berdasarkan dari logika adanya titik netral, adanya regangan dari beton sendiri dan lain sebagainya, sehingga didapatkanlah nilai sekian. Oke, saya kira itu untuk pertama untuk epsilon S. Ini tadi sudah terlalu banyak ya. Sekarang saya coba untuk memberikan kesempatan teman-teman bertanya dulu. Silakan dan bertanyakan, monggo. Mas, F aksen C itu sama dengan 0,85 F aksen C apa beta kali F aksen C ya Mas? F 85 tapi beta kali F aksen C. Ya. Karena betanya itu tergantung dari nilai kuat tekan. Kalau 25 MPa berapa, kalau 27 MPa berapa, kalau 30 MPa itu berapa faktor reduksinya gitu ya. Paling kalau di SNI itu kalau SNI tidak menyebutkan ada berapa kisarannya, tapi paling-paling 100% lah. Kalau Pak Oto dulu pernah bilang faktor reduksinya gitu ya. Oke, saya kira gitu. Pertanyaan sekarang saya yang tanya ya. Kelamaan ada yang tanya. Bahaya Kisam, tapi di modulnya 0,85 F aksen C ya Mas? Enggak. Beta kali F aksen C. Mana toh modulnya? Enggak ada. Wong beta gitu kok. Tapi Mas Pak Horman juga bilang dikali 0,8. Hah? Selama gue itu F double aksen C itu ini beta kali ini. Kalem. Rusak TA. F double aksen C ya. Jadi kan Kalau misalnya ini F aksen C-nya 30, di depan atau di samping misalnya kalian nggak perlu lagi beta kan berarti ya? cetakan lagi. Jadi kalian udah ada. Iya enggak sih? Kalian langsung bikin. Ini kan 25. Capek-capek lagi. Ini udah double aksen C. Kalau ini kadang 30, kan itu sesuai dengan nilai beta. Pada saat kalian di depan, jadi kalian nggak perlu capek-capek lagi. Jadi langsung Anjing. Apa sih lu apa sih? Aksen C itu beta kali F aksen C atau 0,85 F aksen C? Pokoknya 0,85 juga. 0,85 kali F aksen C. Beta rumusnya apa sih yang panjang itu? Iya, 0,85 kali bla bla bla. Berarti kan F double aksen C itu bukan beta dikalikan F aksen C kan? 0,85 kan? Oh ya, oke.
Thank you Lil, sorry banget. Thank you udah diingatkan ya. Yang tadi Sorry. Oke. 0,85 0,05 vaksin. Oke. Siap. Thank you Putri Anindya Kamila dan Lila Amalia Rima, thank you banget. Masalah ya. Jadi untuk FASNC itu tak cek lagi tadi 0,85 FASNC gitu ya, dan nanti betanya berbeda sendiri gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa FASNC itu adalah reduksi 15% dari kekuatan beton yang asli, karena 0,85 kan, bukan 100%, tapi 0,85 berarti ada 15% reduksinya. Oke, diralat semua teman-teman. Sorry tadi yang udah tanya-tanya, Alvina Masri tadi juga tolong dihapus di otaknya, dibakar ya kertas-kertasnya. Oke, itu ya. Sorry. Dari Sam. On nggak Sam? Hadir Mas, hadir. Oke Sam, ini sangat ini ya. Sekarang ini tak hasil dari apa namanya, kenapa kita harus mengasumsikan epsilon S itu leleh sedangkan epsilon Y nggak boleh leleh. Nah, terus jelasin semua sampai belakang. Ayo monggo Sam, sampai selesai, sampai rumus. Dari yang epsilon S berarti Mas. Terserah sampai momen juga boleh, aku tak ngerokok, tak dengerin. Monggo gimana? Oke, jadi untuk yang epsilon S itu kan epsilon ya berarti regangan. Nah, untuk yang tulangan itu, yang epsilon S yang di bawah itu, jadi cari perumpamaannya itu dari yang tabel tadi, yang tabel dari kelelehan itu yang tadi Mas Kamal, di mana pas untuk epsilon S itu dikasih perumpamaan itu saat leleh itu supaya pas itu kan amannya baja itu nggak putus. Nah, itu saat leleh. Nah, pas setelah leleh yang melengkung itu kan baja, nah yang itu Mas. Nah, ada lanjutan itu yang membuat itu jadi putus bajanya. Nah, misalkan epsilon S yang dia itu aman pas di leleh, berarti dia itu benar gitu. Jadi Gimana misalnya itu kita tinggal lepas aja, langsung copot gitu. Yang dimaksud Terus itu fiber yang misalnya itu kan di bawah fiber yang dulu kalau bilang FH sih. Nah, itu fiber ya tahu lah. Oke. Saya melanjutin Sam. Rumus ES Sam. untuk rumus ES itu seperti rumus perbandingan segitiga yang panjang pendek gitu. Ngomongin berapa? Oke. Udah saya hapus, mampus antum. Ini Mas, D min YU per YU dikali 0,003, atau bisa juga ES per 0,003 sama dengan D min YU per YU. Oke, tapi paham ya? Maksudnya paham ya? Oke, siap. Jadi yang di Gerinda itu cuman nggak pernah bilang. Fiber Dari sononya katanya. Kelas 2 ada sono. Ada. Itu di Gerinda. Kalau jadi 0,003 itu ada beda versi ya. Dulu kalau di kelas A17 itu Mbak Tara pernah ingat, kalau itu pernah dijelasin, tapi dulu pas di kelas B itu ada anak, kalau nggak salah Mas Satria, itu tanya 0,03 dari mana, Mbak jawabannya dari sononya, dari mbah-mbahnya bilang gitu. Beda, memang beda ya. Itu sampai itu dulu. Oke, Sam, terus gimana cara kita mengasumsikan satu beton, Sam? Tangannya. Kalau beton dulu berarti yang epsilon Y ya Mas. Gimana? Yang epsilon Y bukan Mas. Yang leleh. Oh, kalau yang epsilon Y itu dia harus kurang dari yang leleh Mas. Yang Jadi S. dia itu berapa?
epsilon S harus lebih dari Oh, epsilon. epsilon S ya, epsilon S lebih dari epsilon T. Oke, sip. Thank you, Komandan. Bisa di selamanya. Bisa untuk di ini ya, cukupkan. Baik, thank you. Oke, S dan sebagainya. Dan terakhir kita ada namanya momen. Ya, momen seperti biasa, nggak usah bingung, nggak usah ragu. Dia punya momen nominal. Ya, momen nominal itu adalah momen yang dimiliki oleh penampang tersebut. Ya, momen nominal itu dihitung dari gaya dikalikan dengan lengan gaya, kan biasa kan. Tapi kita menghitung momen dari baja tulangannya. Baja tulangannya. Kalau teman-teman ingat, ketika tadi baja TS itu arahnya ke arah kolom keluar, maka ketika dia keluar dia akan membentuk momen berlawanan arah jarum jam. Bisa bayangin nggak? Itu ada balok gini, terus TS-nya ke sana, dia momennya ke atas. Jauhnya dia tidak searah jarum jam karena dia akan berkebalikan gitu, akan jauh menuju ke titik tinjaunya. Tapi kalau dia titik tinjaunya di atasnya, maka dia tinggal berlawanan jarum jam saja. Itu ada di nah itu dilihat tuh, ada M1, ada M2 ya, gayanya saling meniadakan antara kiri dan kanan, tergantung arah gaya itu. Nanti tahap lanjutan, karena itu nanti ada perhitungan ini digunakan pada SRPMP dan SRPMK. Ini namanya MPR kalau dalam SNI ya, tapi aku lupa singkatannya apa MPR gitu ya, ada di ujung kanan dan kiri. Mungkin teman-teman ketika ikutin MS3 ya, ini MS3 sudah berlangsung, nanti adanya fix and moment atau momen ujung-ujung ya, itu nanti silakan dicermati, nanti ada momen-momen itu dari ya, S dikalikan dengan D min A per 2, D min A per 2 gini ya, karena dia titik tinjaunya berada di tengah dari stress block ya, jadi dia arahnya TS, arahnya ke tengah dari stress block. Nah, sedangkan stress block adalah tingginya adalah A. Dan ketika kita mau mencari jarak dari TS menuju ke stress block, maka kita gunakan parameter yang ada, yaitu D ini ya, dikurangi dengan A per 2 di sini. Maka dia akan tahu jarak yang ada di sini. Maka MN sama dengan AS dikalikan FY dalam kurung D min A per 2. Dikalikan FY, AS itu milimeter persegi, FY itu adalah Newton per milimeter persegi, D min A per 2 adalah milimeter. Jadi ini coret-coret, jadinya adalah Newton milimeter. Ini adalah mol. Oke, kawan-kawan semua. Oh, anjir. Nggak apa-apa, ngulang nggak apa-apa. Nggak apa, yang penting ajarin. Gila. Oke ya, ini Newton milimeter. Kalau SFD itu Newton, kayak geser. Kalau bending moment itu adalah Newton. Nah, sampai sini untuk sampai di momennya saya kira sudah cukup. Silakan saya kasih space untuk bertanya. Jangan sambil ngerokok Thomas Kam. Sorry ya Delsa. Aku nggak bisa tanpa rokok Delsa, biar aku bisa ngomong. Gitu ya teman-teman semua, untuk beton dengan satu tulangan. Ini beton tulangan, belum tulangan rangkap gitu ya. Ya Delsa keluar, maafin aku. Oke. Nah, silakan ada pertanyaan atau tidak. Tolong. Tanya Mas. Tanya. Oke, Yoms Brody. Oh, Mas. Afifah Ramawati. Ini Mas yang
D min upper 2 itu loh Mas. Oke, apa? Nah, upper 2 itu titik berat, bukan Mas? Karena titik berat bukan? Upper 2 itu titik berat dari stress block. Dan D min upper 2 adalah jarak dari TS menuju ke titik berat stress block. Nah, kalau misalnya Mas, kan kemarin tuh ada soal bentuknya segitiga tuh Mas. Gimana, sorry? CA. Kemarin kan ada soal, bentuk itu kan segitiga, bentuk betonnya. Nah, itu nah, otomatis kita ngelihat luasan tekannya itu bentuknya jadi trapesium tuh Mas. Iya memang. Nah, itu berarti kan kita ngitung titik berat ininya kan Mas, ngitung titik berat trapesiumnya dulu toh. Memang. Nah, itu nanti kalau udah ketemu titik beratnya itu Mas, itu perlu kita kali beta atau enggak? Paham enggak? Nangkep enggak? Iya, nemu. Kan pertama kan menentukan YU dulu baru dapat A-nya kan. Heeh. Ya YU-nya dulu ketemu dulu, habis dapat YU kalikan dengan betanya. Beta itu kan tidak tergantung dengan tidak bergantung pada faktor bentuk. Beta itu kan tergantung pada mutu beton. Sehingga mau apapun bentuknya tetap sama betanya. Nanti YU dikalikan beta dulu, nanti dapat A. A-nya silakan Anda cari titik berat dari trapesium di internet itu ada. Ya toh? Pakai perbandingan segitiga. Kalau kamu cari di trapesiumnya itu kan ya toh iba. Ini kan. Maksudnya kan gini, ini segitiga. Saya belum nangkep ya Mas. Ini stress blocknya di sini. Udah kelihatan toh? Nah, ini kan YU-nya di sini toh. Nanti A-nya kan nanti YU A-nya kan dikalikan dengan beta kan. Ini sampai A-nya di sini. Set. Udah ini kan segitiga jadinya. Tentukan cara dari sini ke sini. Iya toh? Yang trapesium yang mana, Lil? Afifah. Itu tulangannya di ujung segitiga yang puncak tuh Mas. Oh. Jadi yang trapesium tuh ini tekannya malah. Soal kemarin. Terus? Jadi. Oh, bawahnya nggak ada. Trapesium ditekanin. Oh, paham. Nah, kemarin tuh kan banyak yang bingung nyari Z-nya kan, Mas. Nah, gini, Pak. Jadi gini. Gimana, Mas? Gimana? Oke, jadi gini. Kalau aku kan tadi udah bilang di awal, kalau sore hari ini, aku kan cuma mau menjelaskan terkait dengan dasar-dasarnya. Untuk segitiga, silakan cari sendiri, gitu ya. Silakan cari sendiri. Bukan, kalau aku jujur memang aku nggak bisa segitiga, jujur ya, tapi belum tak coba. Nah, nanti malam aku udah kontak sama Batara, kita mau ngitung bareng-bareng untuk segitiganya, tolong nanti dikirim soal. Nah, tapi silakan teman-teman cari referensi tersendiri gitu ya. Tapi aku belum ngitung sama sekali untuk bukan segitiganya. Aku masih fokus ke teman-teman 19 supaya tahu apa itu ES, apa itu dan sebagainya. Gitu ya, Fa. Sorry. Oke, Mas. Soalnya aku juga belum itu, kalau belum itu aku nggak berani ngomong ya. Nanti kalau kita udah gitu nanti kita coba discuss aja bareng-bareng. Oke ya. Oke, thank you. Sorry banget. Oke. Mas, beranjak ke beton segitiga, teman-teman paham dulu karena saya pribadi memang punya niatan buruk pada teman-teman 19 supaya dapat nilai D ya. Gak ada masalah, silakan belajar. Kalau udah dapat nilai B alhamdulillah, atau A alhamdulillah, karena ada angkatan kita gitu ya, dapat nilai B, dapat nilai A juga ada ya. Kalau misalkan kita mengikuti dari aturan, jangan Pak, ya. Oke, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan apa itu tulangan tunggal. Sekarang kita punya namanya tulangan rangkap.
bisa hadir di semua di pada bulan November. Jadi kita lakukan bulannya agar bisa maksimal di Bentar. Oh, bentar. Oke. Sebelum menuju ke sana, tak sampaikan dulu. Jadi tadi ada dua asumsi ya. Asumsi pertama adalah ketika epsilon Y dan epsilon S, ketika epsilon S lebih dari epsilon Y atau regangan lelehnya itu berhasil, sedangkan regangan di betonnya itu kurang dari ES. Ini asumsi pertama. Asumsi adalah EY lebih dari ES dan ES itu lebih dari gimana tuh? Nah, jadi ini teman-teman baru menemukan satu tulangan tunggal. Jadi hanya berada di titik tariknya. Teman-teman belum mendapatkan soal yang tulangan rangkap. Ya, atau misalnya di sini ada 6. 1 2 3 4 atasnya juga ada 6. Nah, ini kan 3 nih. Nah, ini gimana cara menghitungnya? Ini kan sulit. Nah, nanti ada beberapa apa namanya? Teman-teman tak kasih Excel saya, tapi tidak untuk diperjualbelikan. Saya akan kasih ke orang yang bisa pegang aja, karena saya nggak dapat Excel dari angkatan atas. Lu pernah dapat angkatan atas belum? Tidak. Saya dan Batara tidak pernah dapat pelajaran dari angkatan atas, sehingga saya akan menggitukan kepada adik-adik semuanya. Saya belajar dari bapaknya apa juga bareng-bareng. Saya tidak. Silakan teman-teman berusaha sendiri, karena saya membuat Excel pun juga harus mengulang sekali dulu after dapat nilai D. Nah, gitu. Bareng-bareng lah, dapat nilai D masa sendirian. Ya kita solidaritas. Sudah belum di Bimin. Beton 2 nilai kosong nggak keluar. B. Mantap. Semoga teman-teman ya, bukan berarti saplit ya, tapi itu biar karena angkatan 18 juga sama demikian. Nah, di bareng-bareng hancur nanti biar 2000, karena Pak Hotma lulusnya Mei tahun depan, sehingga kemungkinan adik-adik 2020 tidak merasakan Pak Hotma gitu ya, sehingga 2020 bisa free. Nah, tidak merasakan nilai D. Yakin nggak Mas? Yakin kalau gue sih. Itu ya. Kalau kita memperkirakan baja tulangan tarik tidak leleh, maka dari itu kita harus menghitung Fs. Tadi kita katakan TS sama dengan Fy kalikan dengan AS. Sedangkan Fy mungkin nilainya terlalu kecil, gitu ya, maka kita harus naikkan. Penaikannya itu menggunakan Fs. Fs adalah perhitungan untuk menaikkan nilai Fy. Caranya juga sama, Fs sama dengan E kali ES dikalikan elastisitas dari bajanya itu. Ya, elastisitas baja itu punya angka 200.000 MPa, sehingga Fs itu adalah D min YU per YU dikalikan 0,003 dikalikan dengan 200.000, sehingga ini hasilnya adalah 600 MPa. Inilah rumusnya. Oke, dan TS sama dengan AS dikalikan Fs. Itu. Sementara itu yang bisa dapat saya sampaikan untuk beton tulangan tunggal, karena kalau saya paksa untuk beton tulangan rangkap, teman-teman juga masih belum memadai kesiapannya, sehingga saya menunggu panggilan saja dari teman-teman. Apabila teman-teman sudah memahami beton tulangan tunggal, silakan nanti saya akan lanjutkan untuk beton tulangan rangkap. Ya, saya akan ajarkan. Syaratnya cuma satu. Silakan kerjakan contoh 1. Nah, itu anjir. Nah, silakan kerjakan soal tugas 1. Ya.
siapapun orang yang ngirim ke saya dan itu adalah benar, saya nggak peduli sama nilai yang bawah ini ya, MNFS ini, karena ini pakai X-nya Pak Hutma dan saya nggak tahu. Siapapun yang benar atau saya lihat caranya sudah benar untuk menghitung soal tugas 1, saya akan lanjutkan ke ketentuan rangkap untuk mengajari teman-teman. Yang pertama kemarin atau yang ini? Saya nggak tahu, saya nggak peduli. Saya, ya aku itu. Udah itu dok. Kalau nggak ngerjain ya wes, saya nggak ngajarin lagi. Ya itu tugas dari Pak Hutma kan? Aku itu tugas dari saya. Oh ini. Iya, bukan yang lagi. Buat tambahin dari gue mau. Tambahin gitu ya. Karena aku cuma mau tahu gimana logika tadi ketika aku ngomong 2 jam atau jam tadi sudah masuk atau belum. Itu aja. Saya bukan ngasih tugas ya. Terserah mau kapan seselonya teman-teman 19. Kalau teman-teman slow diusahakan teman saya juga slow juga. Gitu ya. Sama-sama belajar. Coba nanti salam Katu. Coba dikerjakan soal tugas 1. Gitu ya. Boleh dikerjakan sekarang, boleh nanti malam dikerjakan, boleh, saya kira masalah. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan monggo disampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya izin live. Teman-teman semuanya, thank you untuk partisipasi malam hari ini. Saya minta maaf pada teman-teman angkatan 2018 karena saya tidak bisa menjawab apa yang disampaikan tadi.